Telingaku mendengar 19 juta lapangan kerja, tapi mataku melihat PHK di mana-mana. Telingaku mendengar jutaan makan bergizi, tapi mataku melihat mereka yang kehilangan daya beli. Telingaku mendengar pidato berapi-api, tapi mataku melihat jeritan rakyat tiada henti. Sumber daya negara itu digerogoti untuk memakmurkan elit. Revolusi bisa terjadi. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Netizen, hari ini saya menghadirkan narasumber yang luar biasa nih. Sahabat kita, Mbak Oki Madasari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Netizen, Mbak Oki ini kan udah kenal semua ya, orang terkenal, sastrawan dan sosiolog. Mbak Oki, ini kita bicara tentang fenomena yang terjadi di masyarakat nih. Ya. PHK sudah menembus hampir 90-an ribu ya orang di PHK. Kemudian belum lagi kita lihat situasi ekonomi kita semakin sulit ya. Rumah tangga semakin susah. Sudah banyak orang yang susah untuk makan gitu ya. Tapi di lain pihak kok pemerintah tidak sepertinya punya empati yang kuat. Karena tetap tidak melakukan penghematan kalau saya lihat ya. Belum lagi gaya hidup para birokrat kita yang sedikit pun tidak mencerminkan rasa keprihatinan, toleransi terhadap banyak rakyat yang belum bisa makan, kan gitu kira-kira. Menurut Mbak Oki nih, apa yang sedang terjadi di negeri kita ini? Iya, nih Bang Abraham. Jadi baru beberapa hari lalu itu saya nulis puisi. Jadi saya sebagai sastrawan itu saya merasakan penderitaan rakyat dengan menghayatinya kan gitu. Kalau sebagai sosiolog kita akan mencari akar persoalannya. Jadi saya coba menulis puisi tentang PHK dan di luar dugaan itu sangat viral karena banyak orang merasa itu relate dengan yang mereka alami. Nah, ini izinkan saya sedikit mengingatkan ya. Telingaku mendengar 19 juta lapangan kerja, tapi mataku melihat PHK di mana-mana. Telingaku mendengar jutaan makan bergizi, tapi mataku melihat mereka yang kehilangan daya beli. Telingaku mendengar pidato berapi-api, tapi mataku melihat jeritan rakyat tiada henti. Nah, hanya sesingkat itu. Dan ternyata banyak yang merasa relate. Banyak yang merasa itu sedang mewakili suasana hatinya, situasi hidupnya. PHK itu kan sebuah situasi di mana penderitaan itu betul-betul dirasakan. Orang mengalami, orang tiba-tiba kehilangan pekerjaan. Gitu kan? Itu pukulan ya? Itu pukulan. Dan sekarang yang terbaru kita lihat gelombang PHK sudah sampai di media massa. Kelas menengah sudah kena tuh. Ini kan media massa ini sektor yang kalau ada gelombang PHK itu kan biasanya ke paling belakang nih. Atau biasa nggak terkena dia? Nggak terkena. Nah, kalau sudah terkena kan sudah tidak baik-baik saja betul-betul nih situasinya kan gitu. Berarti dan sudah kronis ya? Sudah kronis, krisis betul-betul media sudah massa krisis. Besar lagi, Kompas. Betul sekali. Dan ya kan? Kalau media massa kecil mungkin masih kita bilang pantas gitu kan. Ini sebuah media massa besar yang kita tahu sudah umurnya juga udah bukan baru lagi. Dia terpaksa harus melakukan pemutusan hubungan kerja. Jadi kita sedang berada pada situasi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja. Dan di titik ini kita tahu rakyat sudah merasakan langsung akibatnya. Rakyat sudah merasakan langsung dampak dari kebijakan yang tidak berpihak pada mereka. Kita tidak lagi bicara tentang pertarungan elit. Kita tidak hanya bicara tentang politik yang level dewa, yang hanya teori. Kita menunjukkan, kita sedang melihat bagaimana akibat kebijakan itu langsung mengenai periuk nasi masing-masing orang. Dapur orang sudah mulai terganggu. Nah itu kan. Lalu kalau ditarik belakangan ini kita juga melihat bagaimana dolar menguat, rupiah nyungsep. Lalu walaupun akhirnya ada kebijakan Amerika yang menekan negara-negara lain dengan segala kebijakan tarif, negosiasi kita ternyata tidak membuahkan hasil gitu, malah naiknya. Ini kan juga akan berakibat semua pada kondisi ekonomi rakyat. Nah,
ini yang kemudian kita coba untuk mencari tahu kenapanya, dan syukur-syukur kita nanti bisa coba untuk menawarkan solusi gitu. Nah, banyak yang kita kemudian juga tidak paham bahwa segala PHK ini tidak terjadi begitu saja, tidak terjadi tiba-tiba ini. Ini adalah buah dari kebijakan yang salah kaprah sejak 10 tahun pemerintahan yang lalu kemudian dilanjutkan dengan 6 bulan pemerintahan hampir Pak Prabowo ini gitu kan. Jadi kebijakan yang kalau dalam bahasa saya nih, gaya pemerintahan sekarang ini kan populisme ekstraktif gitu. Saya mencoba memadukan dua hal nih. Populisme, jadi seolah-olah untuk rakyat. Untuk rakyat. Padahal itu semua hanya bersifat jangka pendek. Padahal itu semua tidak berfokus pada perbaikan institusional. Contohnya apa tuh? Makan bergizi gratis, tentu itu saja. Jangka pendek ya? Jangka pendek gitu. Jadi tidak substansial. Tidak substansial. Dan masih kita nanti akan lihat lagi gitu. Nah, ketika itu digandengkan dengan ekstraktif. Nah, ekstraktif bukan sekedar kita bicara tentang tambang atau yang lingkungan, tapi ekstraktif ini saya ambil istilahnya dari salah satu peraih Nobel Ekonomi di bukunya Why Nations Fail. Itu dia bilang bahwa ekstraktif itu sistem institusi yang hanya berpihak pada elit. Sumber daya negara itu digerogoti untuk memakmurkan elit. Nah, inilah yang sedang dijalankan oleh pemerintah hari ini. Populisme ekstraktif. Semuanya jargonnya untuk rakyat, dengan pidato berapi-api, rakyat harus kenyang, rakyat harus segalanya untuk rakyat. Lalu di pidato Hari Buruh kan juga dibilang untuk buruh akan dibentuk Satgas PHK. Tapi kan itu tidak menyelesaikan persoalan. Yang di PHK tetap di PHK. Nah, ekstraktifnya itu betul-betul semuanya terkonsentrasi untuk memberikan keuntungan pada elit. Nah, nanti kita elaborasi lagi tuh kebijakan-kebijakan apa aja. Gitu. Kalau sudah menyentuh Priuk, ini kan menurut saya agak kritis ya. Bisa mengakibatkan sebuah negara menjadi tidak berdaya. Kenapa saya katakan begitu? Kalau udah Priuk, saya yakin mungkin ada sekian anak-anak yang sedang menuntut ilmu, baik itu SD, SMP, SMA, bahkan di perguruan tinggi. Mbak Oki, kemarin saya habis ceramah diundang, saya nggak mau sebutkan universitasnya, universitas negeri di Bandung. Ternyata banyak anak-anak mahasiswa yang kesulitan membayar uang kuliah. Akibat situasi ekonomi yang menjepit keluarga mereka. Menurut Mbak Oki nih, apa yang akan terjadi kalau ini terus-terusan tidak ada cara pemerintah menanggulanginya dengan baik? Ya, ini kan baru 3 hari lalu itu, 2 hari ya. Kompas menerbitkan data itu di halaman 1 itu. Tingkat pengangguran kita sudah nomor 1 di ASEAN. Nah, ini saja kan sebuah kondisi yang sudah serius nih, red flag betul gitu. Kita bicara angka pengangguran, itu artinya kita kan bicara tentang data mereka yang usia produktif, usia sedang mencari kerja, tapi kemudian tidak bisa mendapatkan akses pekerjaan. Nah, dalam situasi seperti ini, Bang, bisa dibayangkan para pemuda-pemuda yang kecewa, marah, tidak bisa mendapatkan penghidupan yang layak, mereka bisa marah. Mereka bisa mencari jalan untuk melampiaskan kemarahan gitu kan. Dan kalau kita lihat nih, sejarah kekerasan di banyak tempat di dunia, sejarah kriminalitas, itu selalu berawal dari angka pengangguran. Itu selalu berawal dari ketiadaan akses pada pekerjaan yang layak, ketiadaan akses pada pendidikan yang layak. Jadi jangan sepelekan kalau angka pengangguran kita sudah tertinggi di ASEAN, jangan berani-beraninya ngomong soal bonus demografi gitu. Ini sudah sinyal di mana negara sudah kehilangan kapasitas, state capacity-nya negara untuk mengelola sumber dayanya, sumber daya manusia, termasuk sumber daya usia produktif untuk mendapatkan pekerjaan, itu sudah tidak ada. Nah, ekses terburuknya itu akan menciptakan problem sosial baru. Akan lahir kriminal-kriminal baru. Akan lahir preman-preman baru. Premanisme ya? Premanisme di mana-mana. Ormas-ormas banyak muncul ya? Jadi sudah ekonominya merosot, secara negara kita juga semakin lemah posisinya, lalu masalah-masalah sosial baru muncul. Nah, itu yang kalau begitu menarik Mbak Oki bilang eksesnya itu bisa muncul kriminal-kriminal, muncul premanisme,
Tapi kan ini ironi, Mbak Oki. Kenapa saya bilang ironi? Premanisme muncul itu karena mendapat dukungan yang kuat dari penguasa. Sehingga mereka merajalela, menurut saya, menganggap dia bagian dari kekuasaan. Dan itu berbahaya menurut saya. Karena apa? Seolah-olah negara tidak hadir, negara tidak memberikan perlindungan keamanan bagi rakyatnya. Karena hadirnya preman-preman yang bertindak mengambil alih tugas para penegak hukum. Ya, Ini gejala apa nih? ini soal preman dan premanisme ini, Ya. Bang. Yang menarik nih di negara kita, kita Oke. ini melihat adanya organized preman gitu Oke. kan, preman yang terorganisir, preman yang mendapat restu negara gitu. Dan itu terjadi dari dulu. Preman sengaja dibiarkan, premanisme sengaja ditumbuhkan, disuburkan, dan akhirnya ada kong kali kong antara preman-preman dengan penegak hukum dan pemerintah. Itu terjadi di sepanjang sejarah kita. Sepanjang rejim ya? Sepanjang rezim Oke. ada. Zaman Orde Baru apalagi gitu kan. Nah, Oke. jadi preman Jadi itu bukan cuma sekarang ya? bukan sekarang saja. Jadi Oke. preman itu selalu menjadi bumper dari pemerintah, padahal Oke. dia ini sebenarnya masalah sosial. Dia lahir dari ketiadaan kemampuan negara, tapi kemudian sengaja untuk dipelihara. Nah, jadi ini sama setaranya dengan bagaimana negara sengaja memelihara kemiskinan. Jadi kemiskinan itu tidak pernah terjadi begitu saja, Bang Abraham. Oke. Kemiskinan tidak pernah terjadi karena rakyatnya males. Tapi karena itu tadi kan akses sumber daya terhadap akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi ditutup. Kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah sengaja dibuat untuk mengakibatkan kemiskinan. Nah, kemiskinan akhirnya menimbulkan adanya preman. Oke. Preman akhirnya diadopsi dan dipelihara oleh negara untuk melayani kepentingan pemerintah. Bukannya dibasmi, bukannya dicari akar masalahnya, tapi kemudian digunakan, gitu kan. Nah, dan ini preman-preman ini yang kemudian mengganggu iklim investasi. Lalu kemudian pemerintah pura-pura tidak tahu masalahnya ketika kenapa perusahaan A memilih investasi di Vietnam daripada di kita. Gitu. Padahal salah satu yang sering dikeluhkan oleh para investor. Ini kan keberadaan preman-preman ini. Di level usaha UMKM hingga level perusahaan besar, itu selalu ada preman bermain. Selalu ada pungutan-pungutan dan penegak hukum tidak pernah berdaya untuk itu. Jadi ini tadi kalau kita kembalikan ke soal PHK, menciptakan kemiskinan baru melahirkan preman dan premanisme, keberadaan preman dan premanisme semakin membuat investasi kabur, ekonomi melemah, itu nanti juga menciptakan kemiskinan baru. Jadi ini sebuah lingkaran setan yang hanya bisa diputus kalau pemerintah punya keinginan, itikat, tekad untuk membuat kebijakan yang lebih baik. Oke, menarik apa yang tadi dikatakan Mbak Oki. Sebenarnya kemiskinan yang sedang terjadi ini kan sepertinya kemiskinan yang sengaja, bukan sengaja secara langsung ya, tapi ada akses yang tertutup yang dilakukan oleh pemerintah sehingga sebagian besar masyarakat kita itu menjadi termarginalkan, tidak bisa mengakses sehingga dia hidup dalam kemiskinan. Kira-kira seperti itu. Ya, betul. Oleh karena itu kalau menurut Mbak Oki, kalau ini akar permasalahannya, berarti yang bisa menyelesaikan, yang bisa memecahkan masalah kemiskinan yang terjadi di Indonesia, itu kembali lagi pemerintah ya, karena dia nggak tahu. Iya, pemerintah dan ini saya kembali lagi, saya memang sedang cukup sangat tertarik dengan pemikiran dua peraih Nobel Ekonomi itu, tadi Acemoglu dan Robinson di bukunya When Nations Fail. Kan menarik tuh, risetnya Acemoglu, mengapa negara gagal. Nah, itu menarik kan, bukunya saya baca tuh. Dan itu kan pertanyaannya, kenapa ada negara yang berhasil makmur, kenapa ada negara yang gagal makmur, gitu kan. Ternyata kunci pertamanya adalah institusi politik, institusi demokrasi. Jadi kita tidak mungkin bicara tentang kemakmuran kalau demokrasinya ditindas. Nah, di sini segala pertanyaan lebih penting mana ekonomi atau demokrasi gitu loh. Kalau kamu nggak memperbaiki demokrasi, nggak bisa itu ekonominya bangkit gitu. Jadi kembali lagi dengan percakapan kita dalam berbagai episode podcast itu, Bang Abraham, itu sebenarnya menjadi akar masalah dari ekonomi yang sedang kita hadapi saat ini. Ketika demokrasi kita diinjak-injak, konstitusi kita sengaja dikangkangi, hukum diotak-atik, itu yang menyebabkan lahirnya institusi-institusi ekonomi
yang hanya berpihak pada kroni-kroni, berpihak pada pencarian rente. Jadi untuk membangun sistem ekonomi yang inklusif itu harus lebih dulu didasari dengan membangun sistem politik dan sistem demokrasi yang kokoh. Nah, 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi, kita kan sudah sampai pada kesimpulan institusi politik, institusi demokrasi kita itu dibusukkan. KPK, revisi UU KPK-nya. Dimandulkan ya? Dimandulkan. Lalu kemudian MK, kita tahu sendiri apa yang terjadi. Lalu sengaja diciptakanlah undang-undang yang mengatasnamakan bahwa ini akan berpihak pada ekonomi, akan membuka lapangan kerja, tapi ternyata itu yang melemahkan posisi pekerja. UU Omnibus Law. Omnibus Law Cipta Kerja yang saat itu sebenarnya sudah diprotes oleh banyak aktivis, mahasiswa turun ke jalan, dan pemerintah berdalih, nanti kalau ada UU Cipta Kerja kita akan menciptakan lapangan kerja baru, gitu kan? Pada masa Pak Jokowi menjanjikan 10 juta penciptaan lapangan kerja. Sekarang di masa anaknya meningkat nih, bukan cuma 10 juta tapi 19 juta yang dijanjikan. Nah, ini kan menarik kan? Tapi nggak ada buktinya, gitu. Jadi Undang-Undang Omnibus Law ini sebuah infrastruktur yang sengaja dibentuk oleh pemerintahan Pak Jokowi yang akhirnya memporak-porandakan, mengakibatkan penderitaan rakyat hari ini. Gitu. Nah, jadi semuanya itu selalu institusional gitu. Ini juga yang menjadi dasar lahirnya institusi-institusi ekonomi yang tidak inklusif gitu. Institusi ekonomi yang tidak berpihak pada rakyat. Nah, kita bicara institusi ekonomi ini misalnya. Ini analisa agak... Jadi institusi ekonomi kita itu eksklusif ya, bukan inklusif. Ekstraktif. Jadi yaitu dalam ekstraktif tentu saja ada eksklusivisme itu. Hanya melayani elit. Hanya melayani untuk akumulasi keuntungan pada satu kelompok tertentu. Nah, sekarang kita coba untuk bedah nih, analisis agak lebih mendalamnya nih ya. Kenapa kok tiba-tiba kita seperti kehilangan lapangan kerja gitu. Karena industri padat karya kita itu memang menurun. Sudah ada datanya bahwa jumlah industri padat karya, manufaktur itu turun, dan kemudian yang naik itu kan industri keuangan, industri jasa, finansial gitu. Uangnya lari ke sana tuh pemodal. Dengan demikian pekerja memang tidak akan banyak yang terserap. Nah, salah satu bukti nyata ini kalau kita tarik ke yang terkini, pembentukan Danantara. Danantara itu kan uang besar. Betul nggak? Uang BUMN yang dikelola. Ya, dan nilainya kan sangat besar. Betul. Tapi kan itu juga tidak lari ke sektor padat karya. Tidak lari ke sektor manufaktur juga gitu loh. Itu kan industri finansial gitu. Nah, jadi di sini kemudian pertanyaannya tentang komitmen pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja itu berarti tidak terbukti. Janji kosong, memang tidak ada niat. Dan ini membuktikan tesis yang tadi saya katakan, kemiskinan itu merupakan imbas dari kebijakan. Bukan tiba-tiba aja miskin, tapi rangkaian kebijakan yang memiskinkan itu. Nah, kalau kita belajar dari negara-negara lain, ya Bang Abraham, Jepang, Korea, itu baru meninggalkan sektor manufaktur, quote and quote, meninggalkan pun masih melakukan, itu setelah pendapatan per kapitanya 16.000. Betul. Jadi sebelumnya mereka masih manufaktur, masih berusaha menyerap tenaga kerja. Nah, kita kan sekarang masih sekitar 4.500 dan kita masih lalu dengan gegabah kita mau meninggalkan industrialisasi, mau meninggalkan manufaktur. Ya tidak terseraplah lapangan kerja itu. Nah, ini dari sisi analisis seriusnya. Nah, kalau diejawantahkan ke soal kebijakan, ya itu masa dengan realitas seperti ini lalu kebijakannya ugal-ugalan, uang diserap ke berbagai bentuk MBG misalnya, lalu pengelolaannya juga ke proyek-proyek yang mungkin sifatnya mercusuar tapi tidak menyerap tenaga kerja, tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Nah, itu nanti kan bisa dikalkulasi satu-satu gitu. Menarik karena Bang Oki sebut-sebut Acemoglu. Kan risetnya itu negara-negara yang sumber daya alamnya kaya kan? Ya, betul. Dia melakukan riset di situ. Ada yang menarik, makanya saya mau tanya Mbak Oki. Kan dia katakan di dalam risetnya itu bahwa sebenarnya negara-negara yang sumber daya alamnya kaya, kan logika kita harusnya rakyatnya kaya kan? Tapi ternyata dalam riset itu dia menyatakan negara-negara yang sumber daya alamnya kaya, alih-alih rakyatnya sejahtera tapi miskin. Betul. Terus dia bilang kenapa miskin? Karena para
penguasanya itu pemburu rente. Iya. Kan dia ngomong gitu tuh, betul, pemburu iya, rente. Sehingga dia bilang dia tidak memikirkan rakyat. Kemudian penjelasan lainnya dia bilang hampir di negara-negara yang sumber daya alamnya kaya, rata-rata penguasanya merangkap sebagai pengusaha. Iya, oke. Kan dia bilang, Iya. merangkap sebagai pengusaha sehingga ini karena kebijakan, sehingga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan bukanlah kebijakan-kebijakan yang bisa mensejahterakan rakyat, tapi kebijakan-kebijakan yang hanya mensejahterakan kelompok tertentu. Ya, itulah yang tadi disebut ekstraktif itu ya. tadi. Kira-kira Betul. bisa nggak Mbak Oki jelaskan dalam konteks Indonesia kan? Tadi kan kebijakan itu yang tadi Mbak Oki, justru kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan ini semakin memarginalkan orang, semakin memiskinkan orang. Kan seperti begitu ya? Padahal seharusnya kalau kita lihat, dengan sumber daya alam yang begitu kaya, harusnya kalau penguasanya itu betul-betul betul-betul punya empati, maka kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan harusnya bisa memakmurkan kan seperti itu. Betul. Ya itu tadi contoh nyatanya kan Undang-Undang Cipta Kerja itu. Ya. Jadi niat dari para pembuat Undang-Undang Cipta Kerja ternyata bukan kemakmuran rakyat, bukan kesejahteraan rakyat. Hanya berpihak pada kelompok tertentu. Pada kelompok-kelompok konglomerasi, pada pengusaha dan sebagainya. Lalu kemudian kalau kita bicara proyek strategis nasional, PSN, ya itu kita kan bisa elaborasi satu-satu apakah benar itu melayani kepentingan rakyat, atau jangan-jangan itu dibuat hanya untuk melayani kelompok-kelompok tertentu saja gitu kan, udah banyak juga buktinya. Nah sekarang yang terbaru nih, ketika kita bicara institusi politik, institusi demokrasi dalam konteks Aceh Maglu itu tadi, semuanya tidak mungkin terjadi tanpa penegakan hukum. Jadi penegakan hukum itu krusial untuk melihat dan memberi sanksi pada yang salah. Kalau pengusaha melakukan pelanggaran, ya harus ada sanksi. Ada kong kali kong antara penguasa dan pengusaha, ada sanksi. Ada gratifikasi, suap, harus ada sanksi. Nah di kita ini semua lemah gitu, tidak ada penegakan hukum. Lalu yang terbaru nih, saya tarik ke yang terbaru lagi, Bang Abram. Dalam situasi seperti ini, ada upaya revisi Undang-Undang BUMN, sehingga para direksi BUMN dan komisaris BUMN tidak bisa untuk diperiksa KPK. Ya, karena dia menyatakan bahwa struktur kepengurusan dan antara orang BUMN itu bukanlah penyelenggara negara. Nah, Bang Abram kan ketua KPK, benar nggak itu? Jadi begini, sebenarnya ini agak lucu ya menurut saya. Makanya saya lihat sudah mulai diralat, kemarin saya agak protes. Karena kan sebenarnya orang lupa bahwa masih ada undang-undang lain yang menjelaskan tentang posisi penyelenggara negara. Undang-Undang 28 tahun 1999 yang menjelaskan siapa itu penyelenggara negara. Kalau itu sudah dicabut, mungkin saja Undang-Undang BUMN yang menyatakan struktur pengurus BUMN atau Danantara itu bukan penyelenggara negara, itu mungkin bisa dijadikan landasan untuk tidak menangani mereka di dalam kasus korupsi. Tapi karena Undang-Undang 28 tahun 99 masih ada, kemudian ada Undang-Undang tentang keuangan negara yang mengatur tentang pengelolaan keuangan negara di BUMN, maka tidak tepat kalau aparat penegak hukum menyatakan tidak berhak lagi menangani para direksi maupun pengurus BUMN. Karena undang-undang ini masih ada. Ada undang-undang tentang keuangan negara yang jelas-jelas menjelaskan tentang pengoperasian keuangan negara. Kemudian ada undang-undang 8 tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bebas, bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Jadi kemarin sebenarnya saya udah agak protes di satu podcast, saya ngomong, saya jelaskan panjang lebar itu Mbak Oki. Kemudian saya lihat 2 hari berikutnya sudah ada penjelasan dari KPK. Ada ini ya. Bahwa tetap kita berwenang. Jadi menurut saya begini Mbak Oki, memang itu ada upaya dari pemerintah, ada upaya tapi dia lupa. Seharusnya kalau dia ingin melakukan itu, dia preteli dulu, dia cabut dulu undang-undang yang lain. Ada undang-undang yang lain yang eksis. Nah, tapi di sini kita melihat ada upaya. Betul. Ketika pihak-pihak yang mengelola BUMN itu kan milik rakyat kan, itu kekayaan kita kan. Lalu kemudian tidak ada lagi akses penegakan hukum di situ, kita ditutup, kita tidak tahu lagi apa yang mereka lakukan, seolah-olah mau diberi impunitas terhadap pengurus BUMN ya. Ya ini kan bentuk dari kebobrokan sistem institusi ekonomi dan sekaligus institusi hukum kita gitu. Nah kalau ini nanti juga kemudian terjadi dalam Danantara ini, karena Danantara ini mengelola aset yang cukup besar gitu. Kalau transparansi tidak ada, penegakan hukum tidak berjalan, ya kita tidak bisa memastikan bahwa hasil, kita masih berprasangka baik bahwa Danantara memang akan ditujukan untuk kesejahteraan rakyat ya.
Tapi kalau kemudian akses kita untuk bisa melihat adanya transparansi, ada sanksi jika ada penyelewengan itu nggak ada gitu kan, ya kita nggak tahu apakah itu betul-betul untuk kesejahteraan rakyat atau itu hanya untuk segelintir orang saja gitu. Jadi ini semua terkait gitu loh Bang. Jadi ketika kita mau mendiagnosa problem hari ini tentang PHK, akhirnya kita tahu ini karena ada sistem politik yang coba untuk kangkangi, dimanipulasi, dirusak, dibobrokkan. Lalu akibatnya sistem ekonomi dilemahkan untuk melayani kepentingan tertentu, dan bersama dengan itu kan hanya bisa terjadi kalau sistem hukumnya lemah. Ya, akhirnya tepatlah semuanya terjadi hingga akibatnya dari itu semua adalah kesengsaraan rakyat. Seperti yang sekarang ya. Berarti sebenarnya intinya Mbak Oki mau katakan kalau sebenarnya institusi penegakan hukum ada law enforcement yang adil, maka sebenarnya peristiwa-peristiwa yang sedang kita hadapi dan akan kita hadapi seterusnya ini sebenarnya bisa dieliminir ya. Jadi bisa tidak separah ini. Supremasi hukum syarat mutlak harus ada dalam upaya kita untuk memperbaiki ekonomi. Gitu. Dari level yang paling praktikal misalnya penegakan hukum terhadap premanisme. Nah, itu kan dari level yang paling praktis sehari-hari hingga akhirnya di level kebijakan negara. Nah, itu berlaku. Tapi di sisi lain kemudian juga kita harus ingat sistem politiknya itu sendiri gitu loh. Apakah sistem politiknya sengaja untuk dirusak, institusi politiknya dilemahkan, ada undang-undang yang diubah, direvisi, ya itu. Mbak Oki, ini kan tadi kalau kita lihat ya bahwa sebenarnya kejadian ini imbas dari masa lalu. Kan gitu ya. Ada pemerintahan Jokowi 10 tahun yang menurut kita itu mengelola negara yang tidak sebagaimana mestinya. Kira-kira seperti itu. Sehingga sekarang warisannya ini sedang sedang dikelola oleh Prabowo. Seperti gitu ya saya tangkap dari Mbak Oki. Tadi kan menarik tuh Mbak Oki, saya katakan ketika saya berada di sebuah universitas ternama di Bandung, dampak ini sudah menyentuh langsung adik-adik mahasiswa, ada yang tidak bisa bayar uang kuliah dan lain-lain sebagainya. Kalau Mbak Oki lihat nih, kalau misalnya ini terus terjadi dan tidak ada upaya pemerintah untuk mengintervensi secara langsung, kalau misalnya anak-anak ini bisa katakanlah putus kuliah gara-gara tidak mampu lagi membayar dan tidak ada intervensi dari pemerintah untuk menyelamatkan mereka, apakah masa depan sumber daya manusia kita, kan kita tadi bicara tentang demografi, apakah ini akan mengganggu? Ya, ini akan terjadi yang namanya bencana demografi. Jadi kita memiliki jumlah penduduk muda yang banyak, potensial, yang kita bangga-banggakan. Kita bangga-banggakan, tapi secara skill dan secara pendidikan kapasitas ya kurang karena tidak bisa melanjutkan pendidikan. Mereka tidak mampu mendapatkan pekerjaan bukan semata karena skillnya yang kurang tadi, pendidikannya yang kurang, tapi lapangan pekerjaannya tidak ada. Dan akses tidak ada. Nah, itu kan bencana demografi terjadi di sini. Jadi bukan bonus demografi, tapi bencana demografi. Nah, tadi kita sudah berbelok ke soal premanisme dan preman. Nah, mereka bisa menjadi preman. Salah satunya di tengah kefrustrasian itu. Bentuk lainnya, nah ini bukan saya menakut-nakuti atau saya memprovokasi, enggak. Ya memang fakta. Podcast ini mungkin juga memang selalu memprovokasi gitu, tapi ini adalah pengingat, alarm gitu. Kalau bencana demografi ini dibiarkan, bayangin anak-anak muda yang masih punya kekuatan fisik, masih bisa berpikir, tapi tidak bisa mendapatkan kehidupan yang layak, tidak bisa mendapatkan masa depan yang baik, ya mereka akan marah, kemarahan kolektif dari angkatan muda kita, kemarahan kolektif dari angkatan produktif kita. Nah, kalau sudah begini, ya mereka bisa marah pada pemerintah, public trust, tidak ada lagi kepercayaan pada pemerintah, tidak ada lagi harapan pada pemerintah. Bang Abraham ingat nggak kemarin bisa terjadi anarkisme ya? Oh, itu salah satunya anarkisme, revolusi bisa terjadi. Bang Abraham ingat kemarin ada hashtag kabur aja dulu. Itu kan sebenarnya kita bicara kefrustasian anak-anak muda ini, anak-anak muda yang merasa punya potensi. Mereka bilang, udahlah kalau Indonesia seperti ini sudah nggak tidak bisa, menjanjikan, kita kabur. Pemerintahnya kayak kita kabur, kita kerja di luar negeri. Nah, tapi itu skenario-nya masih bagus tuh, karena mereka artinya masih bisa untuk mengupayakan
pergi ke luar negeri gitu kan, walaupun belum tentu juga. Dia percaya dengan kompetensinya ya. Gitu. Nah, tapi di titik di mana mereka harapan untuk kabur aja dulu pun nggak punya. Satu-satunya yang bisa dilakukan kan dalam kefrustrasian mereka marah gitu kan. Kekecewaan bersama itu bisa menjadi letupan-letupan kerusuhan, keletupan kerusuhan sosial ya. Kerusuhan sosial, dan ya itu selalu kita akan melihat juga bahwa revolusi selalu berangkat dari kesulitan ekonomi. Di mana-mana selalu begitu. Jadi saya bukan menakut-nakuti, saya tidak mau mengharapkan itu terjadi, tapi ini wake up call untuk pemerintah juga, jangan sampai itu terjadi. Ketika banyak anak muda nanti tidak punya masa depan, terjadi bencana demografi, jumlah tenaga kerja potensial yang nganggur, mereka dipaksa untuk merebut. Mereka tahu mereka nggak bisa lagi nunggu, tapi yang mereka lakukan akhirnya mereka merebut akses itu. Nah, kalau sudah ini terjadi kan merebut itu kan upaya paksa kan, berarti kan revolusi lah jalannya, demonstrasi masif, kekerasan, nah itu. Oke, tadi kabur aja dulu. Kabur aja dulu itu kan kelas menengah ya, yang punya pendidikan bagus, yang dia percaya bahwa kalau dia keluar negeri dia bisa berkompetisi dan dapat pekerjaan. Tapi kan ada sebagian besar juga yang tidak dalam posisi kelas itu, sehingga ini yang terdampak yang tidak bisa melakukan sesuatu. Dia berharap di dalam negeri lapangan pekerjaan semakin kecil, semakin tidak banyak. Kemudian belum lagi praktek ordal yang sangat kuat di Indonesia yang mengakibatkan mereka tidak punya akses, maka tidak dapat pekerjaan. Oleh karena itu kalau menurut Mbak Uki, apa yang harus dilakukan pemerintah nih? Ya, pemerintah ini harus segera membuka lapangan kerja, itu hal yang paling konkret. Tapi kan membuka lapangan kerja itu tidak semudah juga membalikan tangan. Harus dikoreksi kebijakan-kebijakan yang salah. Kalau memang MBG, ini kita balik-balik, MBG ini Pak Prabowo gitu kan, dengan segala hormat kita tahu mungkin tujuannya baik gitu kan. Tapi kita dari awal juga udah memperingatkan bahwa budgetnya terlalu besar, menyedot banyak budget. Lalu dalam pelaksanaannya di lapangan, sekarang harusnya ini, targeted aja ya. Nah, itu sudah kita bahas di sini, Bang. Nggak didengar, Bang. Nah, jadi kalau targeted akan lebih efektif, akan budgetnya akan lebih kecil, dan akan meminimalkan resiko beracun ini. Jadi makan bergizi beracun itu kan sekarang sudah terjadi di banyak tempat. Pak Prabowo bilang bahwa jumlahnya masih sangat kecil, hanya 0,0 bla bla gitu kan. Nah, tapi cara melihatnya bukan begitu Pak Prabowo gitu. Sejumlah 0,0 itu pun gitu kan, itu kita bisa lihat artinya berapa puluh orang. Dan itu tetap nyawa manusia. Kalau ini dalam industri makanan, begitu ada kasus keracunan, pasti langsung dapat sanksi itu perusahaan. Pasti nggak boleh lagi itu untuk bagi-bagi makanan. Tapi karena ini yang mengadakan pemerintah kan kita nggak bisa gitu. Nah, jadi itu adalah contoh kebijakan yang harus segera dikoreksi gitu. Lalu kemudian juga kita tahu masih ada sisa-sisa warisan masa lalu, baik itu proyek-proyek pembangunan, ya termasuk IKN dan sebagainya, dan soal utang. Utang itu kan juga yang akhirnya mengakibatkan beban ini semua kan. Beban ini. Jadi harus dilakukan koreksi besar-besaran. Koreksi total ya? Koreksi total atas kebijakan yang ditinggalkan oleh rezim Pak Jokowi itu. Jangan hanya semata menjadi bayang-bayang dan menjadi penerus. Nah, kemarin Pak Prabowo udah bilang, ada yang menuduh saya boneka, saya bukan boneka. Buktikan. Buktikan kalau kita belum bisa melihat adanya perubahan, perbaikan dan koreksi dari kebijakan yang salah, ya mungkin benar bahwa hanya boneka dan perpanjangan tangan kan gitu. Berarti kalau menurut Mbak Oki nih, bahwa seluruh kebijakan-kebijakan di masa lalu yang dilakukan rejim lama itu harus sudah diputus ya, nggak boleh dilanjutkan ya. Karena kalau itu dilanjutkan pasti sudah bisa diperkirakan bahwa hasilnya justru menyengsarakan rakyat. Ya, betul. Jadi harus ada keberanian berarti ya? Ya, betul. Termasuk mengoreksi kebijakan Pak Prabowo sendiri yang itu tadi, kayak misalnya MBG itu sudahlah, kita sudah tahu niatnya baik gitu, tinggal
perbaiki gitu. Jangan sampai ini keterusan dan akhirnya malah menyedot sumber daya yang lain. Oke, Mbak Oki, apa nih yang Mbak Oki mau kasih catatan nih buat netizen? Sehingga mudah-mudahan saja Pak Prabowo mendengarnya sehingga dia bisa mengoreksi kira-kira atau mengevaluasi sehingga bisa membuat jalan keluar yang terbaik lah. Iya, Pak Prabowo nih. Jadi untuk Pak Prabowo nih, jangan delusional gitu. Jangan kemudian kita hanya mau melihat realita yang sengaja kita ciptakan sendiri. Itu kan delusional itu. Jadi kenyataan rakyat itu PHK terjadi di mana-mana, maka itu harus segera diperbaiki. Walaupun kita tahu misalnya kemarin ketika ada demo besar Indonesia Gelap yang revisi UU TNI. Nah ini juga nih, Bang, sekarang ini kan ada di tengah bahwa kita susah mendapatkan lapangan kerja. Nah ini kan juga memancing kecemburuan. Gitu. Jadi masyarakat bisa melihat itu. Jadi Pak Prabowo jangan sepelekan itu. Jadi kita tahu bahwa Pak Prabowo juga sedikit sensitif, aware terhadap yang namanya demonstrasi. Dia tidak mau adanya demonstrasi besar. Dia tidak suka kegaduhan. Untuk mencegah kegaduhan, mencegah kerusuhan sosial, kita harus segera perbaiki sistem ekonominya ini. Kita perbaiki, kita revisi kebijakan yang salah, kita coba untuk melihat informasi dengan benar. Jangan karena media mainstream itu sudah melakukan filter sehingga tidak lagi menampilkan berita demonstrasi, tidak lagi menampilkan mungkin berita-berita tertentu, lalu kita menganggap semuanya baik-baik aja. Nah, ini yang harus dilakukan. Jadi menurut Mbak Oki, kelihatannya sekarang media-media mainstream itu tidak lagi memberitakan hal-hal yang ada dalam realitas masyarakat ya? Itu sudah terjadi, kita gejalanya lihat di demo sebesar itu nggak ada satu gambar pun di media mainstream. Justru itu kurang bagus bagi kehidupan demokrasi. Loh, itu kan berarti menyembunyikan fakta dan sebenarnya juga bagian dari menciptakan kebohongan, gitu, mempropagandakan kebohongan bahwa semuanya sedang baik-baik saja gitu. Nah, dan ini yang kemudian harus kita lawan. Dan pemerintah bisa terjebak kalau melihat dan dia menganggap tidak ada masalah. Pemerintah sengaja mempercayai itu, padahal dia tahu itu adalah fabrikasi informasi yang mereka kontrol, lalu mereka sengaja untuk memilih percaya pada itu. Gitu. Berarti akhirnya kita akan menuju negara yang betul-betul gagal ini kan? Berarti rumit nih ya jalan keluarnya? Enggak, kalau satu-satu dilakukan bisa, tinggal presidennya ini punya itikat baik atau enggak. Gitu. Pertama punya political will yang kuat ya? Political will. Langsung putus saja hubungan dengan presiden sebelumnya. Jangan punya tendensi untuk melanjutkan. Untuk kita tahu faktanya bahwa kita menanggung warisan buruk. Gitu. Jadi itu dikoreksi total. Gitu. Hanya dengan demikian kita bisa melangkah. Luar biasa netizen. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Mbak Oki ini didengarkan Pak Prabowo beserta jajarannya, karena yang disampaikan Mbak Oki ini adalah sebuah solusi ya, bukan provokasi. Sehingga ini bisa menjadikan kita keluar dari keterpurukan yang sedang kita hadapi. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.